warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang kurban. Kompetensi dasar memahami ketentuan kurban. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pengertian dasar hukum kurban, menjelaskan ketentuan dan tata cara kurban, dapat menjelaskan pengertian arti kurban, bahasa dan istilah, dapat menjelaskan pengertian tentang arti kurban menurut bahasa dan istilah, dapat menjelaskan dasar hukum ibadah kurban, dapat menyebutkan hewan yang dapat digunakan untuk kurban, dapat menjelaskan waktu penyembelihan kurban. Adapun pengertian ibadah kurban, menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu koruba yakrubu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan atau menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar atau dalil ibadah kurban. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, Al-Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhha fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Hukum kurban. Yang pertama, sunat muakkad. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, hukum berkurban adalah sunat muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, rawahu Tirmidzi. Yang artinya, saya disuruh menyembelih kurban dan berkurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, hukum wajib. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Sedangkan jenis hewan kurban, hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah
unta, kerbau, sapi, kambing atau domba. Waktu penyembelian hewan kurban. Yang pertama, awal waktu penyembelian adalah setelah sholat Idul Adha, dan itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. An Jundab bin Sufyan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman nahri faqala man dabaha qabla an yusalli falyu'id ukhra wa man lam yadbah falyadbah, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Jundab bin Sufyan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Nahr bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia bersolat, maka hendaklah ia mengulanginya di tempat lain. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelihnya. Hadis riwayat Bukhari. Akhir waktu penyembelian adalah pada akhir hari tasyrik sebagaimana diriwayatkan Zubair bin Mut'im dalam hadis berikut. An Zubair bin Mut'im qala kullu ayamin tasyriki dzabhun, rawahu Ahmad. Artinya, dari Zubair bin Mut'im berkata, seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelian. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan senantiasa kita selalu menjaga kesehatan tentunya, menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun setelah selesai aktivitas. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.